Ikan karper atau orang awam biasa menyebutnya ikan mas yang bernama latin Saprinus carpio adalah ikan air tawar. Ikan ini aslinya berasal dari China, Taiwan, Jepang, dan Eropa. Dan pastinya sebagian besar juga masyarakat di lembur saya di Indonesia tahu ikan ini. Sangat terkenal dan juga sangat familiar. Selain menjadi ikan konsumsi bagi masyarakat kita dan menjadi hidangan menu makanan di berbagai restoran, ikan ini banyak dibudidayakan dan punya nilai ekonomis yang lumayan tinggi bagi pengusaha budidaya ikan mas tentunya. Mau budidaya di tambak, di empang, di selokan, dan atau hanya sekedar menjadi hobi mancing di kalangan bapak-bapak yang tentunya menggilai mancing si ikan mas ini. Dan terakhir pastinya akan berakhir di wajan alias dibudidayakan sama emak-emak kita. Bang, itu kan digoreng bukan dibudidayakan bang. Ya maksud saya dibudidayakan untuk dikonsumsi. Terserahlah bang. Yang pada saat menggoreng ikan kayaknya kebal gitu sama cipratan minyak-minyak yang nyiprat ke tangan lah, atau bahkan kena muka gitu sekalipun. Viral aksi seorang penjual gorengan yang menggoreng dagangannya menggunakan tangan kosong. Penjual gorengan tersebut adalah Sri Rejeki, asal Magelang, Jawa Tengah. Ia enteng saja menggunakan tangannya untuk mencelupkan adonan gorengan ke dalam wajan berisi minyak panas. Kelihatannya kayak santuy banget gitu, nggak ngerasa panasnya. Kalau saya mah mungkin tiap kali masak ikan pastinya sedia sarung tangan lah. Dan juga kalau perlu pelindung kepala alias helm untuk pertahanan diri. Oke, itulah sederet manfaat si ikan mas bagi sebagian besar masyarakat di kita. Tapi kali ini saya nggak akan ngebahas tentang masakan atau menu makanan dari si ikan mas ini, atau juga cara budidaya ikan mas. Nah, kalau si ikan mas datang ke negara kita dengan segudang manfaat, tapi beda cerita nih kalau di negara Australia sana. Di negara ini si ikan mas disebut-sebut sebagai hama loh. Saya kurang paham dan kurang mengerti gitu kunaon si ikan ini bisa masuk dalam kategori hama. Tanpa loba ngomong lagi, hayo kita bahas. Oke guys, kumaha dan mengapa gitu si ikan mas ini bisa jadi hama di Australia? Padahal kan ikan ini sama sekali bukan ikan predator. Ya kelihatannya kayak imut-imut gitu. Dan juga kayak nggak ada masalah gitu sama si ikan mas ini. Nah sebelum kita ke pembahasan inti, tentunya kita harus tahu nih sejarah awal mengapa si ikan mas ini bisa berada di Australia. Menurut data referensi yang saya dapat, masuknya si ikan mas di Australia ini memang disengaja dilakukan. Ya tentunya untuk meniru budidaya ikan mas di Eropa dan untuk dikonsumsi. Ikan mas dimasukkan di Australia oleh pemerintah kolonial di tahun 1859 di wilayah Victoria. Namun nih pada saat budidayanya ini gak berhasil. Nah selanjutnya di tahun 1865 ikan mas dimasukkan di wilayah negara bagian New South Wales, yaitu di sekitaran perairan Sydney dan juga danau buatan tempat penampungan air. Di samping itu secara gak sengaja nih ikan mas lepas ke alam oleh penggemar ikan hias. Kampret juga ya si penggemar ikan hias ini. Ataupun pembudidaya ikan mas. Nah dari wilayah Sydney ikan mas ini menyebar ke Sungai Murai dan Darling, dan juga di wilayah Murrum Beach di era tahun 1920-an. Diperkirakan nih ketika terjadi banjir besar di tahun 1970-an, ikan mas budidaya ini lepas ke alam dan mulai menginvasi Sungai Murai dan Darling sampai saat ini.
Sebuah penelitian di Australia menemukan sebanyak 360 juta ekor ikan mas tinggal di saluran air Australia. Oh buset, 360 juta. Wow. Wow. Oh, jumlah yang sangat mencengangkan sekali, bukan? Seketika jiwa-jiwa mancing saya menjerit melihat ini. Rasanya tangan saya tidak berhenti berontak, pengen ngocok-ngocok reel joran rasanya. Bang, perasaan ditarik ya bang, bukan dikocok reel jorannya. Oke, kita lanjut. Bang, kok bisa gitu dapat angka sebanyak itu? Apakah para peneliti itu nyensus gitu satu persatu ikannya? Ya mana tahu, saya kan ikan. Ya mungkin hanya perkiraan saja ya guys. Masa harus ditangkap satu-satu terus dihitung gitu? Kelompok peneliti itu juga telah mengumpulkan data dari 4.831 titik di seluruh tipe habitat ikan mas, seperti sungai, lembah, lahan basah, dan bilabong atau muara sungai yang buntu. Ikan mas betina dapat menghasilkan 300.000 telur dalam satu kali masa pembuahan. Ikan mas juga berpotensi untuk menghasilkan 1 juta telur pada masa pembiakan. Bahkan nih guys, si ikan mas ini sanggup loh menghasilkan 3 juta telur. Gila. Nah, entah kunaon dan mengapa sih dengan si ikan mas ini hingga berdampak buruk gitu bagi perairan di Australia sana. Ikan, malang sekali gitu nasibmu. Jadi gini guys, si ikan mas Sapphirines carpio ini dikenal karena ikan ini suka menjedot lumpur dan berdampak negatif pada kualitas air, sehingga ya air jadi keruh dan juga menyumbat saluran-saluran air di Australia. Ya bayangin aja gitu, sekitar 360 juta ekor gitu ikan mas tinggal di perairan-perairan Australia. Ya pastinya kalau sebanyak itu ya gak baik juga gitu, yang ada ya masalah. Nah, selain mereka membawa lumpur ke sungai dan ya jumlahnya juga udah terlalu banyak ya, sehingga mengalahkan spesies ikan asli di sana. Oleh karena itu, ikan mas ini merupakan ancaman nyata bagi keanekaragaman hayati di Australia. Oke, apakah pemerintah Australia menjedok atau cuman diem aja gitu melihat keadaan seperti ini? Ya tentu tidak ya guys. Pemerintah Australia sendiri nggak tinggal diam aja gitu buat ngatasin masalah si ikan mas ini. Bahkan nih, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran sekitar 15 juta US dollar. Ya kalau misalkan dirupiahin berapa triliun ya itu? Ya hitung aja lah sendiri, sekitar lah mungkin. Hanya untuk apa ya? Hanya untuk memusnahkan atau seenggaknya mengontrol populasi si ikan mas dari perairan Australia. Mulai dari dengan cara yang sederhana yaitu dipancing langsung, ada juga dengan cara disetrum, bahkan nih guys, ikan mas ini ditangkap terus digiling buat dijadiin pupuk. Miris juga ya. Ada juga dengan cara menanamkan chip ke tubuh si ikan mas supaya gampang itu ngelacak titik di mana lokasi si koloni ikan mas berada. Terus kalau udah ketemu, ya dieksekusi deh. Nah, dan yang terakhir kemungkinan dengan pengembangan serum yang akan membuat peranakan ikan mas menjadi jantan semua. Namun penelitian ini nggak jadi gitu, alias nggak diterusin, gagal karena fasilitas yang kurang memadai. Bang, kenapa kita gak ekspor para pemancing kita aja bang? Tadi kita kebanyakan pada gila mancing semua bang. Pasti worth it bang. Yap, ada benarnya juga sih solusinya, tapi di negara orang, khususnya di negara Australia, gak seenak jidat kayak di kita mancing di mana aja gasken gitu. Mau mancing di sungai gasken, mau mancing di selokan gasken. Mancing di empang orang bang, waktu itu jam 1. Apaan sih, itu kan masa lalu, ngapain sih dibahas? Jadi ketahuan kan suka mancing tengah malam. Nah, lagi pula kalau mau mancing di Australia, kita harus punya surat izin memancing. Ya, mirip-mirip kayak SIM gitu.
Bang, kenapa nggak dimakan aja gitu ikan masnya sama mereka? Kan lumayan sedikit ngurangin populasi. Beda di negara kita, beda dong di negara lain. Kalau di kita ya ikan mas adalah makanan yang enak dan lezat. Kalau di Australia kebanyakan masyarakatnya nggak doyan sama si ikan mas ini. Katanya sih rasanya yang aneh dan ya agak enak aja gitu buat dikonsumsi. Tapi ada beberapa orang nih yang mencoba meyakinkan bahwa si ikan mas ini enak-enak aja gitu kalau dikonsumsi. Apa perlu gitu ya orang-orang di sana dikasih resep masakan ikan mas bumbu kuning pedas? Enak banget tuh kayaknya. Jadi lapar gini coy. Oke, itulah sekelumit kisah tentang cerita si ikan mas ya, yang nasibnya sungguh malang gitu. Di kita menjadi primadona dan harganya pun juga lumayan mahal gitu. Tapi tidak berarti apa-apa di negara Australia. Mohon maaf bila mana ada tutur kata saya yang salah, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan bila mana ada yang mau menambahkan, silahkan kita diskusiin aja di kolom komentar. Dan jangan lupa jika kalian suka video ini, like, bagikan, dan subscribe biar saya tambah semangat bikin kontennya. Karena ini video YouTube pertama saya. Silahkan kalian mancing di sungai-sungai Australia bersama suku Lamborghini. Lamborghini bang, bukan Lamborghini. Aduh. Ya maksud saya itu.